Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama saya dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Mantap. Seperti yang bisa kalian lihat di judul episode pada hari ini ya, kita mau membahas friendship struggles atau masalah dalam pertemanan lah ya. Emang dalam sebuah pertemanan itu mau orangnya cuman dikit, mau banyak, dikit aja ada kemungkinan timbul masalah, apalagi kalau pertemanan yang besar gitu ya. Bener banget. Biasanya ada grup di dalam grup. Makanya kalau punya pertemanan itu, kalau aku sih lebih suka pertemanan yang isinya nggak terlalu banyak lah ya. Menurut aku 10 aja itu udah banyak sih. Tapi ya kalau misalnya emang anak-anaknya udah ketahuan oke gitu ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah tercium bau-bau grup dalam grup, mending kita melipir aja. Iya, bener banget. Sebenarnya kalau teman biasa ya mau sebanyak apapun ya udah lah ya teman biasa ini. Tapi kalau udah teman deket gitu kayak aku juga nggak terlalu suka yang terlalu banyak sih. Kita aja berlima ya sampai sekarang ya. Nah, dalam pertemanan yang kayak tadi aku bilang, yang anak-anaknya dikit aja tuh bisa ada kemungkinan untuk timbul permasalahan, apalagi kalau yang anak-anaknya banyak. Nah, kira-kira apa aja sih masalah-masalah yang biasanya terjadi dalam pertemanan? Oke, ini aku menemukan beberapa masalah yang sering kali terjadi dalam sebuah pertemanan ya. Masalah yang pertama, kita dan teman kita menaksir orang yang sama. Biasanya sih lebih rumit nih kalau di pertemanan cewek-cewek ya, karena nggak tahu ya, aku ngerasa kalau misalnya pertemanan cowok-cowok itu lebih santai gitu, kayak ya udahlah bro, gitu. Cuman mungkin kalau cewek jiwa saingnya lebih tinggi ya, jadi bersaing gitu, siapa yang bisa dapetin si cowok berarti dia yang lebih hebat, lebih cakep dan lain sebagainya gitu. Nah, emang biasanya nih nggak tahu kenapa, mungkin karena udah sahabatan lama atau temenan lama gitu, jadi ini ya Shell, secara tidak langsung tuh ada sesuatu yang connect gitu ya antara kita sama temen kita. Jadinya tuh apa yang temen kita suka, kita juga suka gitu. Jadi kalau kita suka sama A gitu, bisa jadi si temen kita tuh juga suka sama A gitu. Mungkin karena apa? Nggak tahu ya. Karena faktor alami udah saling kenal gitu kan. Udah tahu dia tuh orangnya kayak gimana. Terus pasti ntar kayak kalau udah teman deket gitu kayak ngerasa ada aja gitu yang sama. Kayak ternyata lu juga suka ini, ternyata lu juga kayak gini, kayak gitu kan. Emang faktor alami kali ya, faktor alami dari pertemanan yang udah lama gitu ya. Iya. Nah emang sih ya, pasti awalnya tuh mungkin canggung gitu ya kalau misalnya kita suka sama orang yang sama. Ya kalau misalnya cuman mengagumi dari jauh doang sih mungkin seru kali ya Shell. Tapi kalau misalnya si cowok ini atau si cewek ini udah menunjukkan tanda-tanda mendekati salah satu dari kita, itu bakal jadi barabe sih ya, karena gimana ya begitulah, susah lah guys kalau misalnya kita sama temen deket kita tuh suka sama orang yang sama. Cuman ya gimana caranya supaya tidak menjadi sebuah masalah, ya diomongin. Emang balik lagi, apapun hubungannya, komunikasi itu kuncinya, ya nggak Shell? Komunikasi itu penting banget sih. Jadi ya kalau misalnya mau lu suka sama orang, apalagi udah temen lama gitu ya, misalnya ya kasih tau aja gitu, gue lagi suka sama ini deh. Terus kalau misalnya tiba-tiba dia juga suka, ya udah gitu. Salah satu harus ada yang mengalah mungkin, atau tergantung orang yang disuka ya mau pilih siapa. Ya tapi itu sakit gak sih rasanya, kayak sih, bener, ya ada rasa sih. Kayak ada rasa sedih gimana gitu, kayak masalahnya temen deket kan. Iya, makanya di satu sisi kayak I'm happy for you karena lu temen gue gitu kan. Tapi di satu sisi ya dia lebih milih dia daripada gue. Tapi gue udah gitu. Itu dilema banget sih. Cuman ya namanya jodoh ya. Udah ada yang ngatur lah ya. Oke, itu permasalahan selanjutnya nih. Munculnya perasaan dilupakan karena ada teman baru. Nah, ini nih juga sering menjadi masalah nih. Sebenarnya
bukannya kita melarang teman kita untuk punya teman lain ya, justru kita seneng dong kalau misalnya teman kita punya teman lain gitu, kita juga jadi menambah koneksi gitu lah istilahnya ya. Iya, cuman kadang entah teman kita atau kitanya keasikan nih sama orang yang baru nih, jadi kita lupa nih sama teman lama kita. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman jangan sampai melupakan yang langsung melupakan gitu, kayak seolah-olah gue gak kenal sama lo, temen gue cuma yang baru doang. Itu kan kasihan yang dilupain gitu ya, namanya dilupain kasihan aku, apalagi sama teman sendiri yang ibaratnya nih ya, yang awalnya misalnya aku sama Michelle ke kantin selalu berdua, pokoknya kemana-mana selalu berdua, terus tiba-tiba misalnya aku kenalan nih sama si A, abis itu aku jadi deket nih sama si A, terus ya, akhirnya aku setiap ke kantin atau setiap kemana selalu sama si A, sedangkan Michelle ya udah aku tinggal gitu aja, kan kasihan Michelle-nya, terus ya lupa temen lah istilahnya gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu sih guys, mending ya boleh menambah teman baru, tapi bukan berarti melupakan teman yang lama gitu loh guys. Iya, benar banget. Terus permasalahan yang selanjutnya adalah teman lebih sukses dari kita, jadinya kita minder. Ini biasanya sering terjadi ya. Iya. Emang kalau misalnya ngelihat temen lebih sukses itu, emang di satu sisi kita seneng lah ya, temen gue sukses. Tapi di satu sisi ada juga perasaan, ya kok dia lebih sukses sih dari gue jadi merasa kebanting banget nih gitu. Tadi kamu mau ngomong apa sih? Ya kayak kita jadi ngerasa kayak kok gue nggak bisa sih kayak dia gitu, atau kayak kok dia doang yang kayak gitu, kok gue enggak gitu kan. Terus kadang yang kayak paling pikiran paling jahat adalah kita mikir, oh dia ninggalin gue nih gitu, dia nggak mau berkembang bareng-bareng nih, padahal kan nggak kayak gitu konsepnya gitu kan. Tapi itu pikiran jahat kita tuh kadang kayak gitu dan itu fatal banget sih. Iya sih, malah jadi harusnya saling mensupport, malah saling saingan ya. Jadi jangan kayak gitu ya guys. Kalau misalnya emang teman kalian sukses lebih dulu dari kalian, ya kalian ikut bahagia dong. Namanya juga katanya temen kok malah iri ngeliat temennya sukses. Harusnya jadi termotivasi gitu harusnya. Iya, benar banget. Terus permasalahan yang terakhir nih, ya kayaknya semua permasalahan yang udah disebutin sebelumnya kayaknya emang sering terjadi dalam hubungan pertemanan, apalagi permasalahan yang terakhir ini. Iya. Permasalahan terakhir ini adalah kita nggak suka sama pacar teman kita. Aduh, ini kayaknya SCBC kali ini. Ini kayaknya SCBC kali ini bakal pecah banget sih ya. Oke, jadi ini kita nggak suka sama pacar teman kita nih bisa menimbulkan konflik ya guys. Entah kita yang nggak suka atau teman kita yang nggak suka sama pacar kita, itu bisa menjadi sebuah masalah karena nih kita deket nih sama teman kita, misalnya aku sama Michelle nih kan, kita udah sahabatan dari lama, terus tiba-tiba misalnya Michelle punya pacar nih, tapi aku nggak suka sama pacar Michelle karena pacar Michelle begini, ya itu bisa merusak persahabatan. Itu tidak menutup kemungkinan persahabatan aku sama Michelle akan retak gitu, karena karena aku nggak suka Michelle pacaran sama nih orang. Cuman di satu sisi ya karena aku sahabatnya Michelle, jadi aku maunya dia bahagia dong. Cuman nggak tahu ya, kadang mungkin sebagai sahabat atau sebagai teman yang udah temenan lama gitu, kita mungkin ngerasa kita yang paling tahu gitu ya, walaupun sebenarnya udah terpampang nyata sih ya ini cowok tuh sebenarnya emang nggak baik, tapi ya kadang cinta tuh membutakan ya guys ya. Jadi gimana ya, protektif gitu kan. Jadi kita kayak pengen banget melindungi orang itu, tapi gimana ya, kayak kita jadinya memaksakan kehendak orang itu gitu loh, padahal kita boleh gitu kan. Ya cuma gitulah namanya kalau orang udah sayang banget gitu kan, jadi kayak udah overprotective banget, udah kayak gue nggak mau dia terluka gitu, jadi itu sering banget sih kayak gitu. Iya, itu tadi ya beberapa permasalahan yang sering kali muncul dalam hubungan pertemanan ya. Nah, sekarang kita masuk ke SCBC nih ya.
Sesi curhat bersama Chena. Yang akan dimulai dari Michelle dulu kali ya. Mungkin dari beberapa permasalahan tadi, ada nggak yang pernah kamu alamin sama temen kamu, atau mungkin ada masalah lain di luar yang udah aku sebutin tadi yang pernah kamu alamin sama temen kamu, entah temennya satu atau temennya banyak gitu. Coba Shell diceritain. Sebenarnya namanya permasalahan itu selalu ada gitu ya. Biasanya tuh kayak miskom gitu kan, salah nangkep informasi itu tuh kayak biasa aja sih sebenarnya. Tuh kayak emang apa ya, sudah apa ya, hukumnya terjadi gitu. Jadi kayak itu biasa sebenarnya. Cuman gini, kalau mau yang lebih, ada sih satu masalah yang ini tuh epic banget gitu ya, yang pasti bakal selalu aku inget, dan itu bukan menjadi pengalaman yang menyedihkan, tapi menjadi pengalaman yang memalukan sebenarnya sih ya. Apa tuh? Ini dialaminya oleh aku dan Saina sih guys. Waduh. Aku inget, aku pernah ceritain ini sih di episode yang mana gitu. Kita pernah bahas kok. Kita pernah bahas gitu ya. Mungkin kalau yang ketinggalan gitu ya, atau belum tahu, kita aku bakal spill lagi gitu ya di sini ya. Bukan sekali gitu. Oke, jadi singkat cerita, ini tuh dulu Saina punya pacar gitu ya guys. Singkat cerita, aku nggak suka sama dia gitu karena ada certain behaviors yang menurut aku kayak nggak oke banget sih nih orang gitu kan. Dan kayak tadi aku bilang ya, aku berusaha untuk melindungi Saina gitu kan, karena aku nggak mau dia tersakiti gitu kan, aku nggak mau ngeliat dia sedih terus dan lain sebagainya gitu. Dan di sini kesalahan aku adalah waktu dulu aku terlalu memaksakan gitu loh, kayak aku masa kayak gue nggak mau tahu, lo harus putus sama dia dan lain sebagainya gitu. Dan aku memaksakan banget, aku nge-push banget gitu. Ya sebenarnya maksud aku emang bukannya memaksa, bukannya mau untuk nggak ngasih Saina kebebasan gitu kan, tapi karena aku udah terlalu kesel sama orang itu, dan aku terlalu kasihan sama Saina, makanya aku kayak gue nggak mau tahu, pokoknya gue harus bisa nih orang tuh berdua putus gitu kan. Nah pada suatu hari gitu ya, di sekolah gitu ya, di keadaan yang cukup ramai gitu ya. Iya. Sangat amat ramai sih sebenarnya. Di depan TU ya, Shell ya? Di depan TU gitu ya. Lalu kita dikelilingi oleh beberapa teman dekat kita gitu kan. Udah deh tuh, kita teriak-teriakan, terus kita nangis gitu kan. Dan itu agak sinetron banget ya guys, agak drama banget. Bener sih. Dan itu ada orang yang lewat ngeliatin gitu kan. Terus habis itu kayak, ya ampun, itu kalau dipikir-pikir malu banget sih. Itu memalukan sih. Karena kita kayak apa ya, kayak aku inget banget ada salah satu kalimat yang aku bilang ke kamu, dan itu kayak gak pernah bisa lupa karena aku malu banget. Apa kamu bilang apa? Terus aku bilang dia kan aku kayak gini karena aku sayang sama kamu. Iya. Nggak, aku inget kamu tuh bilangnya kayak gini. Itu pertama kita habis berantem kan, kita habis teriak-teriakan ya guys ya. Abis itu udah nih, aku kalau nggak salah ya sempet kayak menghindar gitu dari Michelle. Abis itu dia nyamperin aku duluan, terus dia nangis duluan guys. Michelle nangis. Bukannya kamu duluan. Kalau nggak salah aku udah nangis duluan ya. Soalnya awal kenapa kita jadi teriak-teriakan itu, kamu bilang gini, kenapa sih nggak ada orang yang ngedukung aku sama dia? Iya. Bener. Nah, abis itu si Michelle kan juga ikutan nangis. Nah, Michelle tuh nangisnya tuh pas dia minta maaf. Bayangin, dia minta maaf guys, ya ampun. Nih, dia ke aku terus dia seingat aku sih, kamu tuh kayak ngajak aku salaman gitu, terus kamu kayak gini, oke, gue minta maaf, tapi gue kayak gini karena gue sayang sama lo sebagai sahabat gue. Itu nangis. Abis itu ada teman kita, kamu nangis sih Shell? Iya, itu sedramatis itu, tapi sama memalukan itu juga gitu, karena teman-teman deket kita gitu ya, itu malah ada satu teman kita yang malah dia kesenyum-senyum doang. Dan karena mereka semua tuh bingung mau ngapain gitu kan, mereka tuh nggak pernah lihat kita berantem seheboh itu guys gitu, karena emang kita nggak pernah berantem seheboh itu gitu kan, karena itu pertama kalinya. Dan
aku juga kaget sih bisa sampai seintens itu, sedramatis itu, seteriak-teriak itu, senangis-nangis itu gitu kan. Dan itu pertama kalinya banget aku ngomongnya sebenarnya bukan yang marah juga sih, karena aku nggak marah sama siapa-siapa, tapi lebih kayak secapek itu sampai nangis yang kayak gitu loh. Dan kayak sampai setakut itu aku kayak takut si Saina tuh bener-bener kayak nggak mau dengerin pendapat orang lain dan nggak mau terbuka sama orang lain dan sebagainya gitu. Aku kayak takut banget gitu, dan aku juga takut banget karena hal itu kayak kita udah nggak sahabatan lagi lah dan lain sebagainya gitu kan. Makanya waktu itu kayak aku akhirnya minta maaf, aku bilang kayak gitu kan. Dan, tapi mungkin orang-orang mikir, mungkin kalian semua nih mikir gitu ya, oh kayaknya berarti habis itu musuhan itu ya, diem-dieman gitu ya. Wah, tidak guys, tidak. Kalian salah besar guys kalau kalian mengira seperti itu. 1 menit setelah itu kita diem dulu, jalan keluar. Ya, kita jalan nunggu dijemput ya. Ya kita nunggu dijemput gitu kan. 5 menit setelah itu, nanti kita mau makan apa? Aduh, itu aneh banget sih guys, karena emang rencananya kan kita mau jalan gitu ya. Kita tuh mau pergi, tapi habis itu terjadilah. Kita mau jalan-jalan, tapi kita mau berantem tapi juga. Dan kita tuh nggak pas kita habis berantem itu kayak lagi diemnya itu, kita nggak ada yang ngomong kayak udahlah nggak usah, nggak jadi jalan atau gimana gitu. Iya. Di otak kita masih kayak oke kita mau jalan lagi. itu kayak aku ngerasa kayak bener-bener itu aneh banget sih guys. Makanya abis itu kayak langsung kita nanya mau makan apa ntar itu. Iya, abis itu ya udah pas di mall itu kita bener-bener lupa gitu kalau tadi kita habis teriak-teriakan. Iya, dan itu salah satu pengalaman yang menurut aku sangat golden sekali ya guys. Karena bisa 1 menit kita semarah itu, sesedih itu, dan nangis-nangisan kayak gitu, tapi di menit kemudian kita udah kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Dan itu bener-bener di dalam hati kita nggak ada beban apa-apa kan, kayak nggak. Iya, benar. Kayak biasanya kayak gitu terpaksa aja gitu, maksudnya kayak ya udahlah gitu kan, ntar aja di enggak, bener-bener di aku kayak ya udah kayak udah nggak ada apa-apa gitu. Itu tuh kita ke OBP atau ke Cibel sih, Shell? Ke OBP, aku masih inget banget. Oh, ke OBP ya? Aku ke OBP. Oh, ke OBP ya? Ya makanya kayak nggak tahu sih itu kenapa ya kita tuh begini sih. Sekarang kalau aku refleksiin gitu ya, kayak aku ngerasa ya begitulah kalau misalkan kita tuh udah sayang banget sama orang gitu ya, mau semarah apapun kita sama orang itu, mau sekecewa apapun kita sama orang itu, ya kita bisa marah, kita bisa meluapkan emosi kita, tapi kita nggak bisa berhenti sayang sama orang itu gitu loh. Kita nggak bisa berhenti peduli sama orang itu gitu. Dan kan marahnya kita pun juga karena kita sayang sama orang itu gitu kan, karena kita nggak mau orang itu kenapa-napa gitu. Makanya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya wajar aja gitu kalau misalkan kita kalau itu langsung nanya mau makan di mana gitu. Cuma kan lucu aja gitu ya. Iya, masalah tuh minimal tuh sehari lah diem-dieman, atau nggak paling minimal tuh batal deh janjian perginya. Udah nggak jadi gitu kan. Tapi di waktu kita malah nanya mau makan di mana. Iya, itu kan naik mobilmu casual ya. Emang sih aku ingetnya malah kita mau lagi nunggu gokar. Nggak tahu sih aku lupa. Tapi pokoknya pas udah masuk mobil tuh bener-bener suasananya tuh langsung beda gitu, bener-bener langsung tarawa jreng, langsung normal lagi gitu suasananya. Nggak tahu sih aku lupa sih, cuman ya itu ya begitulah ya guys. Pokoknya aku yakin pasti di luar sana, di pendengar-pendengar kita pun juga pasti ada berantem sama bestie-bestinya yang lucu gitu, yang kocak. Iya, dipikir-pikir gue ngapain berantem kayak gitu, habis itu kayak begini dan lain sebagainya gitu. Dan itu salah satu pengalaman aku sama Saina sih guys. Iya, ini pengalaman aku ya pengalamannya Michelle, karena pengalaman itu melibatkan kita berdua. Iya. Nah, habis itu ya udah deh, pada akhirnya ujung-ujungnya bener sih guys. Sebenarnya itu orang ya, itu cowok sih sebenarnya udah kalau misalnya kalian mikir
mungkin Michelle nggak tahu rasanya jadi sana gimana udah sayang sama orang gini-gini, tapi sebenarnya tuh udah terbukti nyata gitu loh guys. Jadi mungkin emang guanya aja kali ya yang cinta tuh membutakan ya. Jadi emang guanya aja udah buta banget sampai udah nggak bisa melek sama sekali gitu ya. Jadi sebenarnya bukan salah Michelle juga sih, karena wajar karena dia juga udah enak gitu ya tiap hari ngeliat gue kerjanya cuma nangis mulu. Untung air mata gue nggak berubah jadi darah guys. Dan abis itu ya sih itu pengalaman pertama dan terakhir sih ya ribut gara-gara pacar. Tapi abis itu gue sih udah nggak ada lagi. Oh enggak, Michelle juga sempet ada tahu guys, ini juga berhubungan sama cowok, tapi enggak sih, tapi aku nggak marah sama Michelle. Ini aku malah marah ke cowoknya. Kenapa tuh? Ini cowok itu loh yang waktu itu loh. Jadi waktu itu Michelle aku lupa sih masalahnya apa ya, siapa tahu berantem lah sama dia. Shell ini pas pulang sekolah guys, dijemputan, terus ini cowok apa ya, pokoknya kalian ada ribut apa gitu waktu itu. Kayak kita ini habis, apa ya? Apa tuh? Habis pramuka apa ya? Iya kali ya. Nggak tahu sih, aku lupa. Terus iya lupa deh, pokoknya pulang sekolah. Iya, terus habis itu ceritanya tuh si cowok aku dulu ini tuh deket sama orang lain gitu kan. Oh iya, benar. Terus aku sampai sekarang masih inget banget kata-katanya Saira yang dia kasih ke si cowok itu gitu. Nggak, aku nggak inget sih kata-kata persnya apa siapa. Kan aku inget aku udah masuk ke jemputan kan. Terus habis itu aku kan duduknya di deket jendela tuh. Nah jendela iya. Cowok aku tuh dulu nyamperin gitu kan. Terus dia ngomong, iya bener. Dia nangkring di jendela. Ngomong apa Shell? Dia lupa aku. Dan dia ngomong maafin ya, itu dia cuma temen aku doang kok. Nah habis itu aku inget banget, sumpah demi apapun Saina di sebelah aku langsung teriak ya. Terus kayak dia ngomong gini, lah dulu lo sama Michelle apaan juga berapa temen kan. Dia ngomong iya. Terus aku inget banget cowok aku dulu kayak nggak bisa berkata-kata sih, langsung kayak diem. Terus langsung kayak nggak tahu, aku lupa deh dia ngomong apa lagi atau langsung pergi apa gimana, aku nggak tahu. Itu udah kayak aku udah diem aja gitu, udah kayak bodo amat lah, gue udah gak peduli gitu kan. Dan itu kayak apa sih, kayak ya kalau itu sih sayangnya bukannya kayak marahnya bukan ke aku gitu. Iya, bukan marah ke Michelle, tapi marah ke cowok itu karena emang ya lah gue marah orang dia apa namanya, ya bener kata Michelle, bener ya kata gue waktu itu ya. Ya emang lu sama Michelle awalan dari apa, dari temen kan, awalnya temen terus jadi demen. Nah, ya itu juga itu orang tuh pernah juga tuh aku berantem sama tuh orang, nyebelin banget tuh sama dasar. Iya emang, dan gitu juga teman-teman aku yang lain juga pernah kayak sampai marah-marah sama dia guys. Di telepon, challenge di telepon. Itu. Ada satu teman cowok kita, itu dia keren banget sih. Cuman aku lupa sih dia ngomong apa. ada satu teman cowok aku ya, cowok kita atau cowok kita maksudnya. Aduh. Temennya tapi nggak apa-apa ya, dia cakep ya. Nah gitu di situ. Nah terus habis itu kayak aku ingat banget aku lagi kolan gitu kan sama si cowokku itu gitu. Terus habis itu kayak aku lupa ngomongin apa, udah lupa banget. Terus habis itu aku nggak expect si teman cowok kita ini tuh bakalan apa ya, ikut campur gitu, karena kan dia kan kayak orangnya tuh kayak bodo amat lah gitu kan urusan gitu ya. Terus tiba-tiba aku lagi nelfon itu, HP ku diambil sama dia kan duduknya di belakang kan Shell ya. Jadi di belakang, terus HP aku diambil, terus dia agak teriak gitu, ngomong ke cowok kayak, lu kenapa sih nyakitin cewek lu mulu, dia ngomong kayak gitu. Dan itu kayak wah gitu kan, dan aku nggak tahu sih ini teman kita nih inget gak ya, kayaknya harusnya inget sih ya. Kayaknya dia tipe yang tidak mudah lupa deh. Maksudnya mungkin dia masih ingat, mungkin dia juga apa, tapi kata aku masih ingat sih. Ya kalau misalnya lu dengerin episode hari ini atau podcast kita gitu ya, gue cuma mau bilang makasih banget karena kayak wah gue terpukau banget sih. Dan ya woi lu gila, itu jam keren banget gila. Iya, dan itu kayak gara-gara dia kayak gitu, aku jadi sadar kayak
ternyata orang-orang di sekitar gue tuh juga kasihan loh ya sama gue gitu. Kayak aku mikir kayak gitu, aku mikir ternyata bukan cuma Saina doang atau teman-teman deketku yang lain, tapi dia teman cowokku yang kayak maksudnya deket tapi ya nggak yang deket banget gitu yang loh, tidak terduga-duga. Itu dia juga sampai sekesel itu, dan dia ngomong ke aku kayak, lu kenapa sih Syah masih mau aja sama dia, dia ngomong kayak tahu gitu. Nih Michelle. Dan akhirnya gara-gara dia aku jadi sadar sih, jadi kayak oke, berarti gue harus berubah gitu. Dan ya pokoknya buat lo ya yang ya siapa tahu dengerin gitu ya, mau bilang kayak makasih banget sih, karena ya emang gue juga ngefans banget sih kayaknya. kita kayaknya ngefans sih, kita pernah bahas nggak sih? Nggak tahu. Mungkin kalau lu ngerasa kuping lu pernah panas, ya itu karena gue sama Michelle lagi ngomongin lu, karena kita terkagum-kagum ya. Emang udah kagum banget sih, jadi makasih banget sih. Gila, seru banget sih ya STBC pada hari ini. Oke deh, seperti biasanya di penghujung acara ya, di penghujung acara sebelum pembicaraan kita pada hari ini berakhir ya, ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan buat kalian yang mungkin lagi mengalami masalah sama teman kalian atau apapun itu ya. Ada nggak Shell? Pastinya ada loh, harus ada, pokoknya harus ada yang disampaikan kepada pendengar kita. Silakan Shell disampaikan. Oke. Kayak kalau aku sih mau ngingetin aja gitu ya, punya permasalahan di persahabatan kalian, terus kalian berantem atau nggak sependapat, itu normal banget sih, itu wajar banget. Dan menurut aku ya yang namanya kita udah sahabatan lama gitu ya, kita kan pastinya lebih terbuka gitu kan, pastinya ada beberapa pendapat yang kita tuh nggak sependapat sama sahabat kita ini gitu, sama teman kita ini, dan itu normal banget dan itu nggak apa-apa banget gitu. Yang penting bagaimana kita cari jalan keluarnya tuh sama-sama. Makanya kayak aku selalu bilang, kunci hubungan yang sehat, kunci hubungan yang kuatnya komunikasi gitu. Jadi setiap kalian ada masalah, setiap kalian lagi berantem atau beda pendapat, diomongin gitu loh, kenapa kok nggak sependapat, terus mana nih yang kayaknya pendapatnya lebih oke atau gimana lah gitu, kalian komunikasiin gitu. Dan ini juga kayak tadi aku udah bilang pas lagi SCPC gitu ya, aku udah bilang ya yang namanya kita sayang sama seseorang gitu ya, pastinya mau kita sekecewa apapun kita, mau semarah apapun kita, sesedih apapun kita, sebel apapun kita sama orang itu, kita nggak bakalan bisa berhenti sayang sama orang itu, nggak bakalan berhenti peduli sama orang itu gitu. Apalagi orang ini udah sama-sama sama kita tuh udah lama banget, udah bertahun-tahun gitu ya, pastinya nggak bakalan bisa berhenti peduli, berhenti sayang gitu. Dan ya karena emang apa ya, itulah tandanya orang benar-benar sayang tulus gitu. Jadi mau marah, mau kayak gimana pun kita tetap peduli, kita tetap look out gitu buat dia gitu, kayak gue nggak mau dia kenapa-napa gitu, walaupun gue lagi marah sama dia gitu. Jadi diingat aja untuk selalu komunikasiin masalah-masalah yang kalian punya guys, jangan sampai itu dipendem dan akhirnya sama-sama punya hal yang belum tersampaikan gitu ya, jadi nggak enak gitu kan, ganjel gitu. Jadi langsung disampaikan aja, langsung dikomunikasiin aja, karena ya yang namanya perselisihan mah itu wajar gitu. Yang penting gimana caranya kalian untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama gitu. Betul sekali. Oke, udah lengkap banget ya yang disampaikan oleh Michelle ya. Jadi aku cuma mau melengkapi aja lah sedikit ya. Mungkin kalian udah temenan lama nih sama temen kalian ya, udah sahabatan lama, terus kalian merasa kalian paling tahu gitu tentang temen kalian ini. Walaupun kalian udah temenan lama, udah sahabatan lama, bukan berarti kalian yang paling tahu. Justru yang paling tahu yang terbaik buat teman kalian ya diri teman kalian sendiri gitu. Jadi kalian ini pasti mau yang terbaik kan untuk teman kalian, tapi bukan berarti apa yang menurut kalian baik itu beneran baik buat dia. Jadi kalian cukup menyampaikan saran aja tanpa memaksakan teman kalian untuk mengikuti kehendak kalian. Pokoknya cukup berikan yang terbaik aja saran-sarannya, biar teman kalian yang mengambil keputusan akhirnya lah gitu guys. Udah situ aja, singkat padat jelas ya. Iya. Oke deh,
seperti biasa juga ya, kita tuh nggak pernah bosen, nggak pernah capek buat ngingetin kalian. Jangan lupa pantengin terus ASKR, karena kalau misalnya kalian ketinggalan tuh rugi banget banget ya. Nah, buat para pendengar lama udah hafal lah ya, ASKR itu uploadnya setiap hari apa aja. Tapi buat para pendengar baru yang masih kebingungan nih, kapan aja sih ASKR upload, soalnya mau pasang alarm nih, mau dicatat nih biar nggak ketinggalan nih. Boleh dong Shell, tolong dikasih tahu supaya bisa mereka catat nih. Boleh. Jadi ASKR itu uploadnya seminggu 2 kali. Jadi pertama itu hari Jumat, lalu yang kedua itu hari Minggu. Nah, hari Jumat kita itu uploadnya jam 6 sore. Kalau hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Pokoknya diingat ya guys, dicatat, dibikin reminder, bikin alarm, apapun itulah. Jangan sampai ketinggalan. Betul, itu dia tadi ya udah dikasih tau sama Michelle hari dan jamnya ya. Terus juga kalau misalnya kalian ada saran, kritik, pertanyaan, atau mau request topik, atau mau sharing pengalaman kalian gitu, boleh banget, kita menerima cerita apapun itu selama tidak mengandung unsur-unsur yang negatif ya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih caranya menghubungi ASKR, kita tuh punya banyak sosial media ya, jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi gimana sih cara menghubunginya. Nah, Michelle bakal kasih tahu ke kalian apa aja sosial media yang kita punya supaya kalian bisa dengan mudah menghubungi kita. Silakan Michelle. Oke, jadi supaya mudah gitu ya, kita tuh punya banyak banget sosial media yang bisa kalian kepoin gitu ya. Kalau misalnya kalian mau connect sama kita, mau request ini itu bisa banget. Ya, kita punya Spotify, kita punya YouTube, terus kita punya Instagram, punya email juga, dan semuanya di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah, untuk email tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com. Pokoknya simple banget, kalian tinggal ketik aja gitu ya, apa sih kata remaja di platform-platform manapun, pasti langsung muncul kita deh. Yes, gampang banget. Oke deh kalau begitu, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang udah menjadi host bersama saya pada hari ini.